wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Maharani, nomor NIM 1910301066. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum pada frozen shoulder. Untuk kasus yang saya ambil itu adalah dislokasi pada sendi shoulder. Nah, dislokasi itu biasanya terjadi secara tiba-tiba, bisa jadi karena terkena pukulan, jatuh, ataupun trauma lainnya. Untuk dislokasi sendi shoulder ini biasanya terjadi karena seseorang jatuh sehingga glenohumeral joint-nya atau tulang humerusnya itu terdorong ke depan sehingga menyebabkan kapsul sendinya itu robek. Sebelumnya kita recall dulu untuk anatomi pada daerah shoulder. Untuk tulangnya itu ada tulang humerus, scapula, dan juga clavikular. Untuk sendi atau joint-nya itu ada glenohumeral joint, lalu ada acromioclavicular joint, dan juga ada suprahumeral joint. Untuk yang selanjutnya ada otot, yaitu ada subscapularis, ada teres minor, ada infraspinatus, supraspinatus, lalu ada teres mayor, ada upper trapezius, ada rhomboideus, dan juga ada pectoralis. Kemudian ada bicep, tricep, dan juga deltoid. Untuk pemeriksaan awal ada VAS, itu visual analog scale dengan pemeriksaan nyerinya 0 itu tidak nyeri dan nilai 10 itu sangat nyeri yang tidak tertahankan. Kemudian ada nyeri gerak. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada gerak aktif dan juga gerak pasif. Gerak aktif kita meminta pasien untuk menggerakkan tangannya ke segala arah. Kemudian untuk gerak pasif kita membantu memaksimalkan ROM-nya. Nah, biasanya pada dislokasi ini terjadi keterbatasan gerak yang kita bantu dengan gerak pasif yang kita fullkan ROM-nya. Lalu untuk pemeriksaan yang berikutnya itu ada pemeriksaan inspeksi. Kita bisa lihat pasien mengalami odem, kemerahan, dan lain-lain. Kita juga bisa memeriksa odem itu dengan palpasi. Kemudian saat digerakkan juga kita bisa mendengarkan apakah ada bunyi krepitasi pada sendi tersebut. Berikut adalah video pemeriksaan gerak aktif dan juga gerak pasif. Meminta pasien untuk menggerakkan secara aktif terlebih dahulu. Bapak bisa menggerakkan. Oke, untuk selanjutnya adalah gerak pasif. Kita akan menambah dari ROM tadi. Ini sudah kita. Untuk pemeriksaan yang lebih tepatnya, kita bisa menggunakan goniometer untuk bisa melihat evaluasi di setelah terapi juga. Setelah melakukan pemeriksaan, kita dapat mencatat hasil dari pemeriksaan awal. Kemudian setelah itu kita memberikan intervensi. Intervensinya itu bisa menggunakan infrared, yaitu kita bisa memasang infrared sekitar 1 meter dari jarak shouldernya. Itu kemudian dilakukan selama 15 menit, 10-15 menit. Setelah itu, untuk mengembalikan posisi sendinya, kita juga dapat melakukan traksi dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, setelah melakukan traksi, kita bisa melakukan imobilisasi. Setelah imobilisasi, kita juga bisa melakukan terapi latihan. Untuk terapi latihan itu seperti exercise untuk menambah ROM-nya dan juga menambah kekuatan ototnya. Untuk exercise-nya kita bisa, untuk di hari pertama setelah imobilisasi, kita bisa menggunakan exercise isometrik, yaitu berupa tahanan, memberikan tahanan dari fisioterapis. Untuk exercise resisten aktif itu kita bisa menggunakan TheraBand dan juga dumbbell. Untuk memeriksa kekuatan otot, kita juga dapat melakukan nilai dengan MMT, yaitu nilai 0 sampai 5. 0 itu tidak ada kontraksi otot sama sekali. 5 itu sudah bisa mengkontraksikan otot dengan maksimal, bisa melawan gravitasi, bisa menahan tahanan secara maksimal.
Untuk evaluasinya kita bisa menggunakan FAST lagi, kemudian menggunakan goniometer lagi untuk ROM-nya atau LGS-nya, dan juga MMT. Untuk edukasi, kita dapat memberikan edukasi kepada pasien seperti latihan di rumah, latihan mandiri, kemudian dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu berhati-hati, tidak mengangkat beban yang berat-berat terlebih dahulu, kemudian selalu berhati-hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.